S23 mana cincin untukku? Di dalam ruangan, Revan selalu saja melihat jam yang melingkar di tangannya. Seperti enggan melakukan sesuatu, akhirnya Revan menyuruh Mike untuk datang ke ruangannya. Bos memanggilku, tanya Mike sambil meminum kopi bosnya yang masih tersisa. Apa sopan santunmu kurang, sampai kau berani minum kopi bos kamu? Sorry bos, aku lupa, aku kira tadi itu kopiku, sambil cekikikan dalam hati. Itu bukan gayamu Mike, kamu ingin seperti Sahila yang sering lupa. Mike menggeleng. Siapkan mobil, aku mau keluar. Mike paham akan kemana bosnya, langsung keluar untuk memenuhi perintahnya. Setelah beberapa saat, Mike kembali dan mengatakan bahwa mobilnya sudah siap. Apa bos nggak mau aku antar? Revan menggeleng. Revan berlalu keluar kantor dan melajukan mobilnya menuju kampus Sahila. Mana jemputanmu kok belum datang juga? Aku juga nggak tahu Sin, nanti kalau aku ikut kamu pasti Mas Revan marah. Tapi kita nunggunya udah lama apa nggak sebaiknya kita pulang saja? Tin, bunyi klakson di depan gerbang, namun Sahila malah mengernyitkan dahinya. Mobil siapa itu? Kayaknya bukan mobil Mas Revan deh, tapi kenapa berhenti, batin Sahila. Akhirnya sang empu keluar dan ternyata Iwan. Iwan berjalan menghampiri Sahila, Cindy serta Randy. Kalian belum pulang. Semua menggeleng. Kak Iwan ngapain kesini? Kebetulan aku lewat, dan aku lihat kalian, jadi aku kesini, kalian nunggu siapa? Nunggu jemputan Sahila lama, kayaknya yang jemput, lupa kali, ucap Cindy. Kalau gitu Sahila pulang bareng aku saja, daripada lama. Tapi Kak, tangan Sahila langsung ditarik Iwan, Sahila tak bisa membantah dan melawan. Iwan membukakan pintu mobil untuk Sahila, dan terpaksa Sahila masuk ke dalam mobil Iwan. Dari kejauhan ada yang melihat kejadian itu, ada rasa dongkol dalam hatinya, namun apalah daya, Iwan memang lebih berhak menurutnya. Siapa lagi kalau bukan Revan? Revan menghentikan mobilnya saat melihat Iwan menghampiri Sahila dan mengajaknya untuk pulang. Revan menghela nafas panjang, dan kembali memutar mobilnya untuk kembali ke kantor. Setelah sampai, Revan terlihat sangat lesu, para karyawan yang menyapanya pun diabaikannya. Revan melempar jas yang dilepasnya ke segala arah, dan duduk di sofa. Seperti biasa, Mike pun langsung menghampiri bosnya untuk menghibur. Kenapa lagi, kok cepat sekali, apa nggak jadi jemput cewek kampungnya? Mike sedikit meledek. Revan memejamkan matanya tak mau meladeni sekretaris yang suka menjatuhkannya itu. Mendingan kamu keluar, kalau hanya ingin meledekku saja, aku butuh ketenangan. Baiklah, nanti kalau bos butuh apa-apa, aku siap, jangan lupa masih ada aku yang setia untukmu, kata Mike semakin menjatuhkan Revan membuat Revan geram dan langsung melemparnya dengan buku yang ada di meja. Sialan kamu, umpat Revan. Mike berlari menghindari amukan bosnya. Kak, perasaanku gak enak, gimana kalau nanti Mas Revan marah? Kenapa harus marah? Dia kan gak mau dekat kamu, lagi pula dia mungkin sibuk di kantornya, dan gak sempat jemput kamu. Sepanjang perjalanan, otak Sahila hanya memikirkan Revan, takut akan kemarahannya. Sesampainya di rumah pun Sahila masih mengingat ucapan Revan yang akan menjemputnya. Sahila masak bersama Bibi untuk makan malam. Mobil menderung berhenti, ternyata Revan pulang dengan wajah suntuknya. Sahila melihatnya tak berani bertanya. Nona, bilang sama bos aku langsung pulang. Sahila mengangguki ucapan Mike. Ingin sekali rasanya Sahila menghampiri Revan yang ada di kamarnya untuk memberitahu, namun sedikit takutnya menyelimuti hati Sahila saat ini. Tapi akan lebih salah lagi jika tak menyampaikannya. Akhirnya Sahila mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengetuk pintu kamar Revan. Tok, tok, tok. Sahila mengetuk dengan sedikit pelan, wajahnya mulai berkeringat, takut membuat Revan marah. Revan membuka pintunya sambil menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya membuat Sahila menjerit. Revan langsung membungkam mulut Sahila dan meraih pinggang rampingnya. Kenapa menjerit, ada apa? Masih dengan tangannya di mulut Sahila, sedangkan tangan Sahila mencengkeram tangan kekar Revan supaya melepaskannya.
Setelah sedikit lama, Revan melepaskan tangannya, dan kini melihat Sahila dari dekat. Sahila memejamkan matanya, jantungnya deg-degan seakan mau loncat, mau mundur, tapi tak bisa, karena sudah terpentok tembok. Sahila menelan ludahnya dengan susah payah. Buka mata kamu, pinta Revan. Sahila mulai membuka matanya dengan pelan, melihat manik mata Revan, bahkan kini tak ada jarak di antara keduanya. Maaf kalau aku mengganggu, aku cuma mau mengatakan kalau Tuan Mike langsung pulang. Aku bingung mau mengatakannya kapan, jadi aku ketuk saja. Tapi kamu sangat mengganggu, dan kamu harus tanggung jawab. Aku kan gak sengaja, kenapa harus tanggung jawab segala, lagian aku kan gak merugikanmu. Hai, apa kamu bilang? Kamu gak merugikanku, kamu melihat tubuh seksiku ini, dan itu sangat merugikanku. Bagaimana caranya untuk bertanggung jawab? Sangat polos membuat Revan menyeringai. Sekarang keluarlah, nanti akan aku kasih tahu bagaimana caranya. Tunggu aku di bawah. Sahila langsung berlari ke bawah, sedangkan Revan masih mematung melihat punggung Sahila berlalu. Sahila memikirkan pertanggungjawaban apa yang diminta Revan darinya. Makan malam pun berlangsung dengan kediaman keduanya, Pak Cakra juga tak mengeluarkan suaranya. Seperti biasa, Pak Cakra kembali ke kamar meninggalkan Revan dan Sahila yang masih berada di meja makan. Sahila sesekali melirik Revan, karena ketakutannya akan ucapan Revan masih terngiang-ngiang di otaknya. Apapun yang terjadi aku akan menghadapinya, Tuhan tolonglah aku, semoga Mas Revan gak minta aku untuk menjauh darinya lagi, meskipun dia pernah menghinaku, tapi aku merasa senang karena saat ini dia sudah menyadari itu, batin Sahila. Kenapa bengong? Mana ponselmu? Tanya Revan sambil menengadahkan satu tangannya meminta ponsel Sahila. Sahila yang tak membawanya langsung beranjak dari kursinya dan menuju kamar untuk mengambilnya. Sahila tak mau bertanya untuk apa Revan minta ponselnya. Karena selama ini Sahila tak begitu suka dengan yang namanya ponsel. Sahila menyodorkan benda pipi itu tepat di telapak tangan Revan. Revan mulai membukanya dan melihat-lihat sambil sesekali melihat sang empunya. Ternyata tak ada apa-apa, nomor kontak pun hanya beberapa saja, dan itu pun semua dikenalnya. Ini sudah aku simpan nomorku, kalau kamu mau dijemput Iwan, telepon aku, jadi aku ngak susah-susah menjemputmu, katanya ketus sambil menyodorkan ponsel Sahila kembali. Apa dia tahu, tadi aku diantar pulang Kak Iwan, tanda tanya untuk Sahila. Maaf, tadinya aku juga nggak mau, tapi karena Kak Iwan memaksa, jadi aku ikut. Nggak apa-apa, aku nggak akan melarangmu, kalau kamu merasa nyaman, jalanin aja, Iwan orangnya baik, Revan sedikit cuek. My Little Friend, itulah nama baru di ponsel Sahila saat ini. Sahila sedikit bingung kenapa Revan menggunakan nama itu. Sahila berdiri di balkon kamarnya sambil membolak-balikkan benda pipi itu, sedangkan Revan dari balkon kamarnya. Yang tak melihat Sahila pun langsung melempar sesuatu dan langsung jatuh di rerumputan. Sahila menoleh, ternyata Revan masih mematung dan kini pandangannya jauh ke atas langit yang gelap. Dengan kejahilannya Sahila menekan tombol dan mengirim pesan. Lagi mikirin apa? Kelihatannya kok galau sekali, kalau mau cerita aku siap untuk mendengarnya. Pesan singkat Sahila yang tak sengaja langsung terkirim. Sebenarnya Sahila masih ragu untuk itu, tapi semua sudah terlanjur. Revan langsung membuka pesan dari Sahila dan langsung menoleh. Namun orang yang dicari tak kelihatan, karena Sahila sedikit mundur. Aku tahu kamu ada di situ, kenapa jam segini belum tidur? Petik 1. Aku nggak bisa tidur, dan aku terbiasa di sini sampai larut, kenapa kamu menulis kata itu di ponselku? Tanya Sahila pelan, namun pendengaran Revan masih tajam dan langsung menyahutnya. Karena aku pikir hanya kata itu yang pantas untuk kita sekarang, aku nggak tahu, mau memakai apa. Aku hanya teringat itu saja, dan maafkan aku karena aku mengingkari janjiku untuk menjemputmu. Kamu sudah ingat semuanya. Sahila memastikan ucapan Revan, dan kini Sahila menampakkan dirinya tepat di samping Revan. Meskipun terhalang tembok dan pagar, Revan masih melihat jelas senyum Sahila. Revan mengangguk, tapi sekarang aku sudah terlambat untuk menjemputmu.
karena sudah ada pria lain yang akan menjagamu dan mendampingimu nanti, dan aku sangat berharap kamu bahagia dengannya, ucap Revan asal. Maksud kamu Kak Iwan? Petik 1 petik 1. Revan mengangguk. Sahila bingung dengan ucapan Revan. Kenapa Mas Revan bilang begitu? Apa maksudnya? Apa dia nggak tahu kalau selama ini aku menolak Kak Iwan? Dan apa Mas tahu aku sebenarnya menunggu saat ini? Tapi aku nggak mau bilang dulu. Aku akan memastikan bahwa kamu memang sungguh-sungguh dengan ucapanmu itu, batin Sahila. Sahila tersenyum dan kini pandangannya jauh ke depan. Aku memang nggak akan tahu masa depanku, tapi aku berharap aku akan mendapatkan laki-laki yang tulus mencintai aku apa adanya. Siapapun itu, jika memang jodohku aku pasti akan menerimanya dengan tangan terbuka. Dan aku berharap kamu juga berpikir begitu, jangan menilai orang dari luarnya saja, siapapun nantinya seseorang yang ada di dalam hatimu, itu tulus karena cinta bukan karena balas budi atau sebuah janji, tapi rasa cinta, karena sekuat apapun wanita, dia tetaplah orang yang sangat rapuh menghadapi semua masalah, apalagi sendirian, ucapnya tanpa sadar air mata Sahila menetes mengingat semua yang terjadi padanya dan Revan. Aku memang dibutakan oleh cinta semu, aku selalu menganggap bahwa orang yang aku cintai akan mencintaiku. Duniaku gelap, dan aku mendapat ruang yang lebih gelap lagi. Karena aku menolak lilin yang akan menerangiku, karena aku pikir dalam kegelapan sekalipun aku masih bisa melihat karena ada orang yang akan menuntunku, tapi aku salah. Saat orang itu meninggalkan aku baru menyadari bahwa lilin adalah satu-satunya cahaya untukku melihat, baik itu baik ataupun buruk. Aku juga belajar darimu, meskipun kamu rapuh, tapi kamu mencoba untuk berdiri dengan tegak, menghadapi semua masalahmu sendiri. Keduanya saling pandang dan saling meneteskan air mata. Sahila lebih terisak mendengar ucapan Revan. Sedangkan Revan mengusap air matanya sendiri, tak mau sampai Sahila melihatnya. Aku minta maaf untuk semuanya, jangan menangis, aku tunggu di depan kamar. Revan masuk ke kamarnya, Sahila pun ikut masuk dan kini keduanya bertemu di depan kamar. Revan tersenyum melihat Sahila masih dengan tangisannya. Revan berjalan pelan menghampiri Sahila yang terseduh-seduh dengan tangisnya. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menangis. Apa boleh aku memelukmu? Sahila tak bergeming dari tempatnya, namun kepalanya mengangguk memberi izin. Dengan sigap Revan langsung meraih tubuh mungil Sahila yang mematung di depannya. Tangisan Sahila semakin terisak, dan Revan pun ikut mengeluarkan air mata. Namun kali ini Revan merasa sedikit lega, karena sudah mengatakan apa yang selama ini dipendamnya. Aku memang sudah jahat. Aku nggak pantas untuk dimaafkan, tapi aku hanyalah manusia biasa, semua di luar kuasaku. Sebelum melanjutkannya Sahila menutup bibir Revan dengan satu jarinya. SSSTTT, jangan bilang begitu, semua manusia pasti punya dosa, begitupun aku, yang penting kamu sudah sadar dan mau menyesalinya, aku sudah memaafkanmu. Apa kamu ingat di kamar ini kamu menunjukkan cincin dan akan memberikannya untukku saat aku besar, mana cincin itu? Sahila menagih janji dari Revan. Seketika itu juga Revan langsung mengajak Sahila berlari turun tangga menuju taman. Ngapain kita ke sini? Apa yang kamu cari? Sambil melihat Revan menyalakan ponselnya dan menyibak rumput di bawahnya. Pak Jono, Pak Satpam, bantu aku mencari cincin di sini. Teriak Revan sambil menunjuk rumput di bawahnya. Jadi kamu membuang cincin itu dan akan melupakan aku. Kamu diam dulu, nanti aku jelaskan, bantu aku nyari cincinnya, biar cepat ketemu. Setelah kurang lebih 1 jam, Pak Jono menemukannya dan langsung menyerahkan kepada Revan. Revan merebahkan badannya di atas rerumputan taman, karena lelah. Kenapa tiduran di sini? Ayo masuk, ajak Sahila sambil menarik tangan Revan. Tunggu, aku akan menjelaskan semuanya. Aku memang membuang ini, dan akan melupakan semuanya, karena aku tahu nggak mungkin aku kasih kamu cincin ini, karena kamu bukan milikku lagi. Aku nggak mau terbayang-bayang masa lalu, tapi karena kamu yang minta, aku rela untuk mencarinya walaupun sangat sulit. Apa kamu pikir aku orang yang mudah beralih ke lain hati? Sambil berjalan menuju pintu utama. Kalian dari mana? Kok berisik? Ada apa?
Tanya Papa Cakra yang keluar dari kamar, untuk mengambil minum. Sahila hanya menggeleng. Anak perempuan Papa minta cincin, karena cincinnya sudah aku buang, tapi karena dia ngeyel, ya udah aku cari di taman. Untung saja Pak Jono menemukannya, kalau tidak, aku nggak tahu sampai kapan anak Papa nangis, karena itu sangat berisik, dan pasti akan mengganggu tidurku. Sahila langsung mendaratkan pukulan di lengan kekar Revan membuat sang empu meringis kesakitan. Lagi-lagi Revan membuat Sahila jengkel karena ulahnya, tapi kali ini Sahila senang karena Revan rela mencari benda itu meskipun hari sudah malam. Ya sudah, lebih baik kalian tidur, ada-ada saja. Lagian kamu Van, kenapa suka banget menggoda Sahila, keaihan dia. Ucap Papa Cakra sedikit bercanda.